Jungle. Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Nabila Husna Salsa di dalam podcast sederhana. Jadi guys, di sini saya tidak sendiri ya. Saya ditemani oleh dua teman saya, yaitu Halo, saya Siti Nur Hikmah. dan satu lagi. Halo, nama saya Nabila Rizkia. Jadi guys, di sini kami akan membahas tentang kasus kenakalan remaja. Oke guys, selamat siang. Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara podcast yang sederhana ini ya. Jadi di sini saya mengundang kalian untuk membahas sedikit dan berbincang-bincang sedikit tentang kenakalan remaja ya. Sebelumnya kalian itu tahu nggak sih kenakalan remaja itu? Tahu dong. Kalau menurut Hikmah apa sih kenakalan remaja itu? Kalau menurut saya sih kenakalan remaja itu hal yang dilakukan oleh anak remaja yang masih belasan tahun itu melanggar norma dan nilai-nilai aturan. Kalau menurut ya? Kalau saya kenakalan anak remaja itu seperti ngerokok, seperti dan narkoba yang begitulah. Rasa ingin tahu nggak? Iya, saya ingin tahu. Jadi bisa kita simpulkan lah ya kalau kenakalan remaja itu ialah rasa keingintahuan anak remaja yang melanggar norma dan nilai-nilai sosial. Jadi sebelumnya pasti banyak lah ya kan kasus-kasus yang terjadi di daerah kita ini. Cukup banyak kali. Kalau menurut teman-teman apa sih contoh kasusnya yang ada di daerah kita? Kalau menurut Hikmah? Kalau contoh kasusnya menurut saya sih banyak. Kemarin itu ada seminggu yang lalu lah kan, seminggu yang lalu itu ada kejadian pelecehan seksual. Jadi paling mirisnya satu perempuan 4 laki-laki loh. Satu perempuan 4 laki-laki ya. Itulah. Jadi kemarin digerebek sama warga kan, karena kan dalam satu rumah tuh kan, satu rumah mereka ribut-ribut biasalah, namanya pun pelecehan. Jadi warga sekitar mendengar kayaknya bunyi suara orang mencuri katanya. Habis itu datanglah warga-warga digerebek lah. Lihat ternyata satu perempuan 4 laki-laki. Sekali. Sekali ya zaman sekarang ya. Kalau menurut Rizky apa sih contoh kasusnya? Kasusnya itu seperti yang di kampung halaman yang sering banyak orang yang apa namanya? Merokok ya. Iya, merokok dan narkoba gitu. Jadi kan jadi apa? Udah jadi hal lumrah lah ya. Iya, aja. Biasa. Ngeri ya zaman sekarang ya. Kalau menurut kalian itu apa berdampak nggak sih? Kalau menurut kami sih berdampak untuk masa depan mereka. Karena kan belum waktunya mereka mengerjakan hal yang seperti itu, tapi sudah dilakukan. Jadi kan cukup berdampak besar bagi masa depan mereka. Hancur lah ya kan. Hancur lah. Kalau untuk strateginya itu apa sih untuk strategi yang bisa kita lakukan? Kalau strategi itu bisa dari melihat pergaulan mereka, Batasi lah ya. batasi pergaulan, batasi cara pertemanan mereka, dilihatlah macam ada dalam memilih teman itu ya. Itu sih. Kalau menurut Rizky ya lebih apa sih kayak strategi caranya biar nggak ikut-ikutan gitu jadi kenakalan remaja itu lebih mendekatkan diri lah ya sama lebih banyak apa bergaul sama orang-orang yang Lebih banyak interaksi pada orang-orang yang soleh gitu. pesan moral lah untuk kasus kenakalan remaja ini bagi kalian bagi Hikmah dulu apa sih? Pesan moral yang bisa saya sampaikan untuk masa sekarang sih lebih banyak gini, ketika kita menjadi orang tua nanti ke depannya, jadi kan kalau kita udah mempunyai anak yang udah mulai beranjak remaja, dewasa, jadi kita sebagai orang tua tuh harus melihatlah apa yang terjadi di luar rumah. Setelah mereka keluar dari rumah, kita lihatlah misalnya entah dari HP
HP dia, pertemanan dia, pergaulan dia. Jadi cukup apalah, jadi orang tua itu harus Lebih perhatikan. lebih diperhatikan lagi anak-anaknya. Jadi untuk kedepannya kalau Karena itu lebih harus apa, kita sebagai orang tua melihat dan memilih juga kita. Jangan Jadi kedepannya kita sebagai orang tua itu harus mempunyai waktu yang lebih besar lah untuk mereka. Jadi kan mereka itu nggak merasa sendiri, nggak merasa kurang kasih sayang sama orang. melihat dan memilih juga kita. Jangan Jadi kedepannya kita sebagai orang tua itu harus mempunyai waktu yang lebih besar lah untuk mereka. Jadi kan mereka itu nggak merasa sendiri, nggak merasa kurang kasih sayang sama orang tua. Itu kan berdampak juga tuh, kasih sayang orang tua pada anak kan berdampak juga tuh ketika anaknya remaja. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang tua udah merangkul mereka, udah menyayangi mereka, udah mengayomi dengan sepenuh hati, otomatis kan mereka sudah memiliki rasa, oh ngapain lah aku kayak gitu. Orang tua kok udah sepenuhnya memenuhi hak sebagai orang tuanya, udah nggak full lah. kesepian lah. Jadi gitu lah. Terus sih menurut saya, ya Anda nggak ada kan? Betul juga sih apa yang dibilang sama si Hikmah itu. Jadi dan bisa kita simpulkan lah ya. Jadi kalau untuk penapan remaja itu kita sebagai orang tua harus lebih berhati-hati lagi dalam memilih pergaulan anak-anak, dalam melihat pertemanan mereka itu seperti apa dan lebih meluangkan waktunya lagi kita sebagai orang tua, ya nggak sih guys? Jadi cukup itu saja lah ya podcast kita hari ini. Saya berterima kasih banyak kepada teman-teman sudah meluangkan waktunya di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Terima kasih. Bye.